Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiban Wijaya Gimnastiar dari 11 MIPA 2. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir dari pasangan Muhammad Rasad yang bergelar Maharaja Sultan bin Sultan Leman, gelar Sultan Palindih, dan Putri Siti Rabi'ah yang berasal dari Koto Gadang. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Medan. Sultan Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Pada 1926, ia selesai dari Mulo, lalu masuk kelanjutan sekolah atas AMS di Bandung, yaitu sekolah termahal di Hindia saat itu. Nah, di sekolah itu dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia sebagai sutradara, penulis, skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu ia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, yaitu Jahja Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Sultan Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia, yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta pada awal 1930. Pemerintah Hindia berkalian kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional dengan aksi razia yang memenjarakan pimpinan pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia oleh aktivis WNI-nya sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Balkalian. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempar lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakyat. Di penghujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Sultan Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia, PNI yang baru, yang pada Juni 1932 diketuainya Hatta, kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932. Segera pula, ia memimpin PNI baru bersama Hatta. Syahrir mengemudikan PNI baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintah kolonial Belanda, gerakan politiknya yang mengenalkan mobilisasi massa karena takut akan potensi revolusioner PNI baru. Pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Sultan Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI baru ke Boven di Goel. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani masa pembuangan selama 6 tahun. Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang. Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tidak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Situasi objektif pun itu makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan perang dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita di stasiun radio luar negeri. Kala itu semua radio tidak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah. Sultan Syahrir siap dengan masa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang tidak merespon secara positif, karena menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di kemerdekaan Indonesia. Yang dibentuk oleh Jepang sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan
diproklamasikan pada 24 September 1945. Penculikan Sultan Syahrir. Penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Syahrir II dengan pemerintahan Belanda karena sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh mereka 100% yang dicetuskan oleh Tan Malaka. Sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan 14 pemimpin sipil diantaranya Tan Malaka dari Persatuan Perjuangan bersama dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perdana Menteri Syahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras. Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan polisi Surakarta untuk menangkap para pemimpin kelompok tersebut. Tanggal 1 Juni 1946, ke-14 pimpinan tersebut berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Tanggal 2 Juli 1946, tentara Divisi 3 yang memimpin Mayor Jenderal Sudarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke-14 pimpinan penculikan. Presiden Soekarno pun marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Maijen Sudarsono dan pimpinan penculikannya. Soeharto menolak perintah ini karena tidak mau menangkap pimpinan atau atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf Militer RI. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Kolonel Soeharto sebagai perwira keras kepala. Kolonel Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Maijen Sudarsono dan ke-14 orang pimpinan markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya, Kolonel Soeharto membujuk Maijen Sudarsono dan para pemimpin pemberontak untuk menghadapi Presiden RI di Istana Presiden di Yogyakarta secara rahasia. Kolonel Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Maijen Sudarsono dan pimpinan pemberontak. Dan pada tanggal 3 Juli 1946, Maijen Sudarsono dan para pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal Presiden. Peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal.